Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad F dengan NIM 2024 0502 017 9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis perancangan sistem kerja yang kurang baik dengan matkul perancangan dan pengukuran sistem kerja. Langsung saja kita mulai dari slide awal, yaitu pendahuluan. Pentingnya sistem kerja yang baik dalam industri ialah demi menjamin kenyamanan dan keamanan dari pekerja. Sistem kerja yang baik merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Oleh karenanya sangat penting untuk memperhatikan sistem kerja yang baik dan efisien. Karena dampak yang terjadi akibat dari perusahaan yang kurang memperhatikan sistem kerja di antara lainnya adalah: pertama, produktivitas yang rendah; kedua, kelelahan pekerja yang meningkat; ketiga, resiko kecelakaan saat bekerja; keempat, pemborosan waktu serta biaya. Sebelum masuk ke pembahasan analisis sistem kerja yang buruk, angka-angka baiknya kita mempelajari apa itu sistem kerja terlebih dahulu. Sistem kerja adalah kombinasi antara mesin, manusia, metode, dan lingkungan yang dirancang untuk menghasilkan output secara optimal dengan mempertimbangkan efisiensi dan faktor manusia. Selain itu, sistem kerja ialah suatu kesatuan yang terdiri dari banyaknya elemen yang saling berinteraksi untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Dan berikut ini adalah ciri-ciri dari sistem kerja yang kurang baik. Pertama, gerakan kerja yang tidak efisien. Kedua, tata letak yang tidak optimal. Ketiga, beban kerja yang tidak seimbang. Keempat, postur kerja tidak ergonomis. Kelima, waktu proses terlalu lama. Berikutnya ialah analisis terkait sistem kerja yang dinilai kurang baik dan serta yang buruk. Dapat kita simpulkan dari gambar tersebut, yaitu yang pertama dari sistem kerja yang baik. Di sini terlihat adanya seorang teknisi yang sedang bekerja sambil berduduk. Sedangkan di sisi lain, sistem kerja yang buruk yaitu seorang teknisi yang bekerja sambil berdiri. Dapat kita simpulkan bahwa dari pekerja teknisi yang berdiri ini dinilai sangat kurang efisien. Diakibatkan karena posisinya yang membungkuk serta jika dinilai dari jangka waktu yang panjang, maka pekerja tersebut dalam waktu dekat dia akan cepat lelahnya dibandingkan dengan pekerja yang bekerja sambil berduduk yang meningkatkan efisiensinya. Posisi ini dinilai sangat ergonomis dikarenakan pekerja merasa rileks serta enjoy dalam melakukan pekerjaannya. Sementara yang dinilai dari sistem kerja yang buruk, pekerja tersebut tidak nyaman serta dapat mudah lelah dikarenakan bekerja sambil berdiri dalam waktu berjam-jam. Kemudian yaitu kepada gambar yang kedua, alat yang terjangkau. Maksudnya di sini adalah dalam posisi pekerja tersebut dalam melakukan pekerjaan, posisi dari alat-alat yang digunakan itu berdekatan, tidak seperti pada gambar kedua, yang alat sulit dijangkau dan pekerjaannya yang jauh dari alat tersebut. Dapat disimpulkan di sini yaitu pada gambar kedua ini adalah pekerja yang dinilai sistemnya buruk adalah kurangnya efisiensi dalam waktu yang diakibatkan dari dia mengambil alat serta kembali lagi ke dalam pekerjaannya. Itu dinilai kurang efisien dibandingkan dengan pekerja yang sudah berdekatan dengan alatnya di sekitarnya. Serta gambar yang ketiga yaitu adalah pencahayaan yang baik. Dalam pekerjaan, dalam pekerja itu
Pencahayaan yang baik juga mempengaruhi dalam kita bekerja. Apabila pencahayaan yang disinyalir kurang baik seperti pada gambar kedua, itu menimbulkan produktivitas yang menurun. Akibatnya kesulitan dalam menjangkau pekerjaan, serta kurang nyamannya dalam bekerja. Kemudian gambar keempat yaitu mengindikasikan tentang tata letak yang efisien. Tata letak juga mempengaruhi dalam suatu pekerjaan. Contohnya seperti pada gambar berikut. Pada gambar sistem kerja yang buruk, tata letak yang semerawut itu memperburuk dalam suatu pekerjaan. Artinya waktu yang digunakan dalam mencari misalnya saja alat itu tidak efisien, memperpanjang waktu serta juga melelahkan. Sedangkan di sistem kerja yang baik adalah tata letaknya tersusun secara rapi. Ini memudahkan kita dalam mencari alat ataupun bahan yang sangat efisien. Dalam sistem kerja sendiri terdapat prinsip sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi dari gerakan, yang artinya meminimalkan gerakan yang tidak perlu. Contohnya seperti pada gambar keempat. Yang kedua adalah peta kerja, digunakan untuk menganalisis langkah-langkah dalam melakukan suatu pekerjaan. Artinya dalam melakukan pekerjaan itu ada setiap langkah-langkah per langkah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tidak semerawut dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga adalah ergonomi, desain sistem kerja sesuai dengan antropometri dari pekerja sesuai dengan posturnya agar menciptakan kenyamanan bagi pekerja. Ergonomi sendiri sangatlah penting bagi melakukan pekerjaan. Keempat adalah keselamatan kerja. Tak kalah dari yang sudah disebutkan sebelumnya, sistem juga harus meminimalkan resiko dari kecelakaan yang dapat terjadi akibat dari perancangan sistem kerja. Artinya, menciptakan kerja yang baik adalah suatu keharusan. Manfaat dari sistem kerja yang baik memberikan banyak manfaat seperti efisiensi, produktivitas yang naik, serta kesejahteraan pekerja. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Dalam pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, output yang dihasilkan juga meningkat. Target produksi pun diperoleh lebih mudah tercapai. Artinya dari sistem kerja yang baik itu dapat disimpulkan bahwa pekerjaan menjadi lebih cepat, outputnya dihasilkan meningkat, serta target produksi yang lebih mudah tercapai karena mengikuti langkah demi langkah seperti pada prinsip yang sudah disebutkan sebelumnya. Kedua, meningkatkan efisiensi kerja, yaitu penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih hemat dan mengurangi aktivitas yang tidak bernilai. Artinya sesuatu yang tidak diperlukan seperti pada penjelasan sebelumnya tadi tentang tata letak ataupun kondisi dari pekerjaan yang tertata. Ketiga, mengurangi kelelahan pekerja. Postur kerja yang lebih ergonomis menciptakan kenyamanan bagi pekerja. Beban kerja yang seimbang juga dapat meningkatkan kesejahteraan dari pekerja. Keempat, memudahkan pengendalian dan evaluasi. Proses kerja yang sudah jelas dan terstruktur mudah diukur dan dapat diperbaiki. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, intinya adalah merancang sistem kerja yang baik adalah sebuah keharusan untuk bisa tercapainya efisiensi serta produktivitas yang sehat tanpa harus membuat pekerja menjadi berat akibat pekerjaan yang berlebihan. Maka dari itu pentingnya untuk memperhatikan sistem kerja yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.